Hai SFC Mania, apa kabar semuanya ya? Dan sekarang Resi sudah ada di Mes Pertiwi. Yang jelas ini adalah mes tempat berkumpulnya para pemain SFC dan official juga, pokoknya banyak banget. Dan hari ini Resi bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu bagian atau keluarga besar dari SFC sendiri ya. Kira-kira siapa? Pasti udah lihat juga ya. Langsung aja kita sapain. Halo Coach, apa kabar? Baik, baik. Baik ya, tadi kita sempat nungguin dulu gitu kan ya, nungguin coachnya makan dulu gitu ya. Sampai akhirnya ada kesempatan buat ngobrol secara khusus bersama Coach Henry. Nah ini mungkin buat kalau muda sendiri juga pengen lebih dekat ya dengan sosok Coach Henry gitu kan. Yang musim ini akan membantu pelatih kepala tentunya untuk membawa SFC menjadi juara musim ini. Amin ya, kita doakan bersama-sama ya. Nah tapi sebelum kita lebih dalam lagi ngobrol, mungkin kita pengen tahu nih awal karir dari Coach Henry sendiri. Mungkin sebelum jadi pelatih pernah kerja di mana dulu, atau pernah jadi pemain dulu kah, atau apa nih? Mungkin boleh di-sharing sama kita. Ya, terima kasih ya. Saya berprinsipnya nggak ada kerja, artinya kerjanya main sepak bola aja. Saya mulai main sepak bola itu mulai tahun 82 ya, sudah SMA. Artinya saya sudah menggeluti sepak bola sampai sekarang saya jadi pelatih. Dan kalau untuk jadi pemain sendiri, saya cukup banyak klub ya, artinya dari zaman Perserikatan, Galatama sampai profesional saya sudah ikutin semua ya. Saya striker, pencetak gol. Dulu saya main di situ, dan klub-klub besar saya sudah pernah singgahi semua, seperti waktu dulu itu Pelita Jaya Jakarta ya, Petrokimia Gresik, termasuk Asbab Salim Group Surabaya. Kalau saya terangkan satu persatu cukup banyak sekali ya. Waktu itu udah ada prestasi apa saja nih yang pernah Coach raih waktu mungkin di beberapa klub terdahulu? Saya prestasi yang paling banyak itu di Pelita ya. Pernah juara, pernah ikut Liga Champion ya, sampai ke Qatar waktu itu ya. Dan saya juga di situ ikut skuad timnas nasional ya, dari tim Pelita Jaya itu. Jadi sepak bola ini memang udah mendarah daging lah, karena dari dulu ya, dari sekolah itu udah main sepak bola gitu kan. Awal mulanya itu emang dari diri sendiri, ataukah memang keinginan orang tua yang yaudah deh kamu jadi atlet aja, atau gimana nih? Saya main sepak bola itu kayaknya dari diri sendiri ya. Jadi pernah suatu hari saya dibilang kalau di kampung saya orang tidak panggil saya Henry gitu, panggil saya istilahnya si Gilo katanya, ya, anak gila, karena tiap hari main bola terus. Iya, saya dari mulai pakai sepatu, dari SD saya sudah main bola terus. Kadang-kadang sekolah saya lupakan. Nggak tahu ya itu ya, mungkin itu sudah hobi saya sekali ya, mungkin hobi saya. Saya senang sekali main bola. Berarti dari keluarga sendiri sangat mendukung karir Coach Henry? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Bahasa saya tidak bermain bola. Alat-alat saya seperti sepatu, baju semua pasti dibuang sama orang tua saya. Makan orang tua saya mau jadi waktu itu mau jadi tentara gitu. Dia bilang begitu. Orang tua mungkin lebih fokusnya ya udah kerja aja, ngapain jadi pemain bola, karena mungkin pikirannya ya udahlah itu punya masanya sendiri gitu kan. Nah, tapi bagaimana meyakinkan orang tua, dari orang tua Coach Henry sendiri sampai akhirnya ya udahlah sampai sekarang pun ternyata masih tetap di dunia sepak bola, Coach? Saya jalani aja. Jadi saya jalani aja. Saya nggak mau tahu. Saya dimarah. Saya jalani aja. Jadi suatu saat tamat SMA, waktu itu dilema ya, mau kuliah sepak bola. Akhirnya saya ambil keputusan. Saya lari ke Jakarta tanpa memberitahu orang tua saya segala macam. Saya kabur artinya ke Jakarta. Saya main bola. Alhamdulillah tidak begitu lama ya, sebegitu. Kira-kira tahun 86, 87. Saya dapat klub Pelita Jaya yang itu tuh punya Nurwan Bakri, yang itu tuh besar ya. Dan saya waktu itu main di situ, dan saya main di TV. Nah, disitulah baru orang tua, dari situ ya, begitu baru waktu itu saya sudah berani pulang kampung. Nah, dari saya yakinkan dari situ, ada 3 tahun saya nggak pulang ya.
Saya bawa uang, saya yakinkan, saya bilang, Bu, sini uang karena dari sepak bola. Mereka menangis. Terharu ya. Jadi memang mungkin karena keinginan dari Coach Henry yang begitu kuat ya, dengan passionnya sendiri untuk bermain di sepak bola, dan itu memang benar dibuktikan ya. Akhirnya hijrah ke Jakarta, mendapatkan klub, dan dibuktikan dengan tampil di TV dan membawa langsung duitnya langsung ke kampung halaman Coach ya. Nah sekarang kan Coach sendiri sudah menjadi sebagai seorang asisten pelatih gitu ya. Pindah ke Palembang, keluarga sendiri seperti apa Coach? Keluarga saya ada di Malang. Orang tua saya sendiri masih ada di Bukit Tinggi ya. Mereka sangat support ya. Artinya sepak bola sudah menjadi pekerjaan saya. Artinya sepak bola udah akhirnya periuk nasi saya. Ya itu masa depan saya, masa depan keluarga saya, dan saya jadi tulang punggung di sini di sepak bola. Ya. Dan udah jadi ibaratnya tempat mencari rezeki juga ya Coach ya. Nah kalau Palembang sendiri apakah ini untuk pertama kalinya Coach datang atau gimana? Sebelumnya udah pernah juga ke Palembang? Saya pernah datang ke Palembang waktu itu ya sebagai pelatih ya. Saya pernah melatih di Persis Putra Samarinda 3 musim saya jadi pelatih. Saya pernah main ke sini. Dan artinya berulang kali kan. Nah, jadi saya pikir Palembang nggak asing bagi saya ya. Masih Sumatera, kebetulan saya juga anak Sumatera ya. Nah, kesannya sendiri terhadap kota Palembang seperti apa Coach? Satu yang senang saya Palembang ya. Saya lihat Palembang kotanya bersih, jalannya besar-besar. Itu yang pertama kali saya datang, bersih dan jalannya besar-besar. Selama di Palembang ini kan mungkin udah berapa bulan Coach total di Palembang untuk SFC? 3 bulan. Hampir 3 bulan ya. Udah kemana aja? Saya paling suka di situ di Jeko di bawah jembatan Ampera itu. Saya suka nongkrong di situ. Ternyata mungkin sisi lain dari seorang Coach Henry ya, hobi nongkrong ya. Nanti lama-lama dia jadi AGP, anak gaul Palembang. Sama siapa kalau nongkrong Coach? Saya suka sendiri ya. Saya sendiri saja. Saya kalau datang ke sana saya sendiri, saya pulang sendiri. Berapa lama biasanya kalau? Wah, pada kalau lagi itu bisa jadi 2 jam, bisa 3 jam. Ya biasa sambil chatting sama teman, biasa sambil cari ilmu-ilmu bola dari luar negeri lewat internet gitu, iseng-iseng itu sambil belajar juga sambil santai begitu. Jadi mungkin kalau butuh teman kita boleh diajakin buat nongkrong juga Coach ya, karena kita sama hobinya nongkrong juga ya SFC Mania. Nah ini kembali lagi kalau kita lihat nih ya di beberapa penampilan Coach Bendol sendiri sering terlihat didampingi oleh Coach Henry gitu kan. Apakah ini memang sepaket atau gimana sih sebenarnya Coach? Ini artinya dari dulu saya sama Om Beni itu, dari saya mulai main bola, saya sudah kenal dia, Om Beni sudah. Saya sama Om Beni jujur saya punya ikatan emosi ya. Karena dari zaman pemain dia yang menemukan saya di Jakarta ya. Dari Om Beni jadi asisten pelatih di Pelita Jaya waktu itu zaman Galatama, itu sudah lama. Sampai dia jadi pelatih saya juga di Pelita Jaya. Ya, sampai kita berprestasi di situ dan kita berpisah. Akhirnya saya juga menjadi pelatih dan kita sama-sama bertarung ya di Liga Super Indonesia. Jadi saya sama Om Beni ini bukan orang asing dan kita sudah lama dan kita sudah memahami karakter masing-masing. Total berapa lama sudah kenal Bendol? Saya sama Bendol sudah kenal lama, yang akrab saya ada 6 tahun bersama-sama. 6 tahun itu nggak pernah pisah, sama-sama terus di Pelita. Setelah terpisah, tapi saya punya hubungan terus sama dia. Ketika langsung ditawarin untuk menjadi asisten, apakah ini langsung dari Coach Bendolnya atau gimana? Ya, waktu itu saya setelah dari Samarinda saya tidak berpanjang lagi, Om Bendol telepon saya, Henry kamu sudah punya klub? Belum, saya bilang. Kamu mau ikut saya tidak ada ABC, saya oke, saya siap Om. Iya. Secara emosional mereka udah dapat banget ya. Tapi kalau Resi pengen tanya pendapat dari Coach Henry sendiri, seberapa pentingkah peran asisten pelatih untuk mendampingi sosok dari pelatih kepala ini, Coach? Oh, saya pikir kayaknya gampang ya asistennya, sebetulnya enggak. Kayaknya mudah, tetapi berat. Kita harus tahu karakter pelatih, harus tahu apa keinginan pelatih, harus tahu metode latihannya, harus tahu sifat-sifatnya, harus tahu kedisiplinannya. Nah,
Nah, kita tidak boleh keluar dari jalur itu ya. Dia head coach, kita asisten. Nah, kita tidak boleh keluar dari head coach. Kita harus tetap apa kata head coach, iya kata kita. Apa kata head coach, iya. Tapi itu tidak harus selalu begitu. Karena juga kita harus punya masukan ya yang membantu, membangun ya, membenarkan, mengingatkan seperti itu. Jadi kita harus komunikatif terus ya di belakang head coach ya. Karena bagaimana juga head coach seorang manusia, ada kadang miss, ada kadang kurang sependapat, itu biasa. Nah, itu selalu kita cari jalan keluarnya untuk yang terbaik untuk tim ini gitu. Seperti itu. Asisten pelatih itu tidak hanya mengiyakan apa yang diinstruksikan pelatih, tapi juga harus ada masukan ya kepada pelatih juga, karena kan ya ibaratnya simbiosis mutualisme juga ya, saling ketergantungan ya coach ya. Nah, kalau Resi boleh tanya satu kata untuk Coach Bendol, apa? Sosoknya seperti apa, satu kata? Saya pikir dia seorang legend. Ya, saya tahu dia, ya, saya kenal dia lama. Dia seorang legend, sangat seorang legend. Artinya dia memang seorang pesepak bola, pelatih sepak bola yang benar-benar ya. Dia hidupnya untuk sepak bola, ya. Dia hidupnya untuk sepak bola. Dia hidupnya untuk berkarya di sepak bola. Itu sangat jelas di mata saya, karena saya tahu dia. Jadi Coach Bendol ini ibaratnya inspirasi juga untuk Coach Henry gitu ya. Nah, untuk jadi asisten pelatih syaratnya sebenarnya ada syarat khusus nggak sih, Coach? Sebetulnya kalau untuk asisten nggak ada syarat yang khusus. Yang khusus itu nggak ada artinya. Yang spesifikasi gitu nggak ada. Yang penting biasanya yang sudah tahu misalnya si A dia tahu karakternya begini, si B harus cocok, harus paham, itu yang lebih utama. Dan sekarang udah di SFC nih, targetnya sendiri seperti apa? Ya, seperti sebelum saya dibawa juga Om Beni ke sini, mereka bilang Henry di sini target sangat tinggi. Kamu siap? Klub besar, nah, iya klub besar, ingat ya, di klub besar yang dilihat juara berapa kali ya, klub besar, dan di sini juga tidak bisa main-main. Artinya juga di sini kita mungkin spesial untuk Om Beni dia kasih target tinggi ya. Ya, kita sepakat, kita berusaha untuk mencapai target itu. Itu kan ngebahas tentang mungkin karir dari Coach Henry, dan Resi pengen tanya nih, mungkin kesehariannya Coach Henry sendiri ketika tidak ada latihan, ketika tidak bertanding, ngapain sih, hobinya apa? Saya hobi ke gym. Nge-gym. Oke. Berarti kapan aja nih waktu-waktu buat nge-gym? Saya tiap ada waktu, tidak ada latihan, pasti saya ke gym. Di sini juga istimewa, artinya kita di gymnya di area Duta ya, eksklusif sekali. Saya senang di situ. Kalau di kamar lagi nggak ngapa-ngapain, apa yang dilakukan Coach Henry? Nggak ada, aku nggak ada ngapa-ngapain. Aku cuma ya aku istirahat, gitu aja, istirahat. Paling ya kalau ada Om Beni bilang ada program besok, saya hafal untuk besok, sudah gitu aja. Saya Mungkin terakhir ya, harapannya untuk Sriwijaya FC musim ini, karena mungkin dari masyarakat Palembang sendiri menaruh harapan besar ya terhadap klub kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan ini. Dari Coach Henry, apa harapannya, Coach? Ya, harapan saya ya mari kita ya mendukung kita. Supporter juga bersatu untuk mendukung kita. Saya pikir kalau kita semuanya sama-sama, satu visi, satu misi untuk mencapai itu secara sama-sama, insya Allah. Jadi intinya kita harus bersama-sama dukung Sriwijaya FC, mau itu kalah menang harus tetap disupport terus ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Coach Henry waktunya. Kita emang benar-benar dapat kesempatan khusus nih ya buat ngobrol-ngobrol, dan ternyata kita tahu sosok beliau ini seperti apa, hobinya apa gitu kan. Dan yang pastinya jangan lupa untuk terus saksikan seputar SFC, karena informasi seputar Laskarung kita sangat lengkap di sini. Jadi tetap saksikan terus seputar SFC setiap hari Minggu jam 2 siang cuma di PAL TV, memang punya kita.